reaksi terang atau yang disebut reaksi Hill. Kenapa disebut reaksi terang? Karena sifatnya lag dependent, artinya membutuhkan cahaya. Tepatnya itu di membran tilakoid atau granat. Untuk reaksi terang ini tipenya ada dua, yaitu yang pertama adalah reaksi terang non-siklik, yang disebut juga fotofosforilasi non-siklik. Yang kedua adalah reaksi terang siklik, yang disebut juga fotofosforilasi siklik. Langsung saja, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu fotofosforilasi non-siklik. Sebelum membahas prosesnya, kita harus tahu komponen yang ada di dalam fotofosforilasi non-siklik ini. Di fotofosforilasi non-siklik ini, yang pertama kita perlu fotosistem. Kenapa dia ada fotosistem 1 dan 2? Itu karena kemampuannya menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 2, dia optimal menyerap cahaya matahari yang panjang gelombangnya di 680 nanometer. Sedangkan fotosistem 1 di 700 nanometer. Lalu di sini juga ada protein-protein penangkap elektron atau akseptor dari elektron di sini. Ada beberapa jenis. Yang pertama, akseptor primer. Ada PEKI, ini adalah plastoquinon, lalu kompleks citrochrome, lalu PC ini adalah plastocyanon. Lalu ada akseptor primer lagi, dan FD itu adalah peredoxin. Lalu ada enzim namanya NADP+ reduktase. Langsung saja pada tahap pertama, yaitu cahaya matahari akan membawa energi cahaya. Paketan-paketan energi cahayanya itu disebut sebagai foton yang mengenai fotosistem yang merupakan kumpulan dari klorofil. Ada suatu benda yang dikenai oleh energi yang sangat tinggi. Akibatnya si elektron yang ada pada klorofil ini akan terpental keluar dari lintasannya. Disebut sebagai eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasinya ada dua. Setelah keluar elektron ditangkap oleh akseptor primer. Agar fotosistem menjadi stabil, harus mencari elektron baru dari proses fotolisis air. H2O akan dipecah dengan bantuan cahaya menjadi 2H+, ditambah 2 elektron ditambah setengah oksigen. Selanjutnya dari akseptor primer, elektronnya dilempar lalu ditangkap PEKI. Lalu dilempar dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom ini memiliki enzim ATP sintase, maka akan terbentuk ATP. Lalu dilempar dan ditangkap PC. Selanjutnya di tahap fotosistem 1, ini foton menabrak klorofil, maka klorofil akan kehilangan elektron, lalu menjadi labil karena dia kehilangan 2 elektron diganti oleh 2 elektron yang berasal dari PC. Lalu elektron dilepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Dilepas lagi dan ditangkap oleh FD atau peredoxin. Lalu dilempar lagi dan ditangkap oleh penerima terakhir yaitu enzim NADP+ reduktase. Ketika elektron melewati NADP+, terjadilah reaksi NADP+ ditambah H+ ditambah 2 elektron. Kemudian menjadi senyawa NADPH. Hasil pada fotofosforilasi non-siklik ini yaitu oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, pembahasan proses fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi siklik ini, komponen yang diperlukan hanya satu, yaitu fotosistem 1, yang pusat reaksinya 700 nanometer. Untuk prosesnya yaitu, fotosistem 1 dikenal cahaya matahari yang namanya foton. Foton ini akan melepaskan energi menabrak klorofil yang ada di fotosistem 1, sehingga elektron yang tereksitasi atau keluar dari lintasannya yaitu berjumlah 2 elektron. 2 elektron terpental disebutnya eksitasi. Lalu elektronnya keluar ditangkaplah oleh akseptor primer, dilempar lagi dan ditangkap oleh peredoxin. Lalu dilempar dan ditangkaplah oleh kompleks sitokrom. Setiap elektron yang melewati kompleks sitokrom, dia akan merangsang terbentuknya ATP. Lalu ditangkap lagi oleh PC dan dimasukkan lagi ke fotosistem 1. Untuk hasil fotofosforilasi siklik ini hanya ATP saja.